Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa lagi dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Ada 4 keluarga yang menjadi penghimpun untuk ibadah kita malam ini. Yang pertama, keluarga Martin Sonda, daerah pelayanan 3. Yang kedua, keluarga Yohanes Dualangi, daerah pelayanan 4. Yang ketiga, keluarga Yohanes Sesa. Dan keempat, keluarga Yuliana Kores, daerah pelayanan 8. Baik Bapak Ibu, mari kita semua bersama mempersiapkan diri kita untuk dapat menyembah, memuliakan Tuhan lewat ibadah ini. Sidang jemaat, mari berdiri untuk kita bersama mempersembahkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 15. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga malam ini adalah datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Dalam persekutuan iman kami datang bermohon kepadamu Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami sekalian. Layakkan dan mampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam firman ini. Terlebih, hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Salah satu perikop untuk renungan ibadah rumah tangga gereja Toraja Mamasa minggu ini adalah Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Injil Matius 21 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagian firman Tuhan yang malam ini kita akan renungkan bersama dengan tema memahami dan merespon kuasa Yesus. Kalau Lembaga Alkitab memberi topik atau judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Memahami dan merespon kuasa Yesus. Saudaraku, ada 3 hal penting yang menarik untuk kita renungkan dari perikop ini. Yang pertama, pertanyaan imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi kepada Yesus yang mempertanyakan tentang dari mana kuasanya dan siapa yang memberi kuasa kepada Yesus, sangat jelas bahwa itu bukan pertanyaan yang tulus untuk mengetahui isi pertanyaan. Yesus tahu benar bahwa pertanyaan mereka itu hanyalah jebakan-jebakan yang ujung-ujungnya adalah akan mempersalahkan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan itu atau kuasa yang dipertanyakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu kita bisa lihat di pasal sebelumnya, pasal 20, juga di pasal 21 ya. Saat Yesus masuk Yerusalem, dieluk-elukkan
Ya, Yesus menyucikan bait Allah, marah di bait Allah. Yesus juga mengutuk pohon ara yang ketika Yesus mendapatinya sangat subur, tetapi tak satu pun buahnya, sehingga dikutuk dan menjadi kering. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi itu adalah mujizat-mujizat yang sudah Yesus buat sebelumnya, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya di pasal 20, dan bagian awal dari pasal 21. Mempertanyakan dari mana kuasamu itu dan siapa yang memberi kuasa kepadamu. Mungkin waktu itu pikiran imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, Yesus ini kan tidak masuk dalam golongan imam-imam, bukan pemimpin umat Yahudi waktu itu. Tetapi yang menarik untuk kita perhatikan saudaraku adalah Yesus tahu motivasi pertanyaan ini. Yesus tahu maksud pertanyaan ini. Bukan untuk benar-benar mau mengetahui kuasa Yesus itu. Bukan bermaksud untuk mengetahui, memahami kuasa Yesus itu. Tetapi ia hanya mau menjebak Yesus supaya dipersalahkan. Karena itulah poin yang kedua yang patut untuk kita pelajari. Yesus memberi atau menanggapi pertanyaan itu dengan penuh hikmat. Ini penting untuk kita belajar dari hal ini supaya dalam hidup kita benar-benar mau melakukan sesuatu sesuai dengan isi hati kita. Apa yang ada di hati itu yang diungkapkan di mulut. Tidak seperti yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Tuhan tahu, Yesus tahu sampai kedalaman hati mereka, sehingga Yesus tidak mau berdebat dengan mereka. Yesus tidak mau menjelaskan kepada mereka karena Yesus tahu bahwa bukan itu yang mereka cari. Yang kedua, poin kedua yang kita pelajari dari perikop ini Bapak Ibu adalah Yesus menanggapi pertanyaan ini dengan penuh hikmat. Tidak mau berdebat. Dia hanya mau mengatakan, aku memberi pertanyaan. Kalau engkau memberi jawaban atas pertanyaanku, maka aku pun akan memberi jawaban atas pertanyaanmu. Dari mana baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Ya, kita tahu, kita baca dalam perikop ini, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi kelabakan dan tidak tahu mau menjawab apa. Sangat jelas dikata, kalau kita bilang dari sorga, dia akan katakan, kenapa kamu tidak percaya? Kalau kita katakan dari manusia, maka orang banyak ini akan mengamuk. Sehingga kesulitan jawaban mereka, kami tidak tahu. Kami tidak tahu, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa di depan Yesus. Sekalipun dia datang dengan bangga, dengan pikiran bahwa pertanyaannya itu akan menjebak Yesus. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga Yesus, boleh kita sebut Yesus menjawabnya dengan penuh hikmat. Pelajarannya yang dari pelajaran yang kedua ini Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar bahwa tidak semua pertanyaan itu benar-benar ingin mengetahui kebenaran. Tetapi kadang juga ada pertanyaan-pertanyaan
yang hanya mau menjatuhkan, yang hanya mau mempermalukan, dan lain-lain sebagainya. Di sini kita belajar untuk bertindak dengan hikmah. Yesus pun tidak marah kepada mereka. Yesus pun tidak berdebat dengan mereka. Tetapi Yesus memilih untuk membuat mereka mengetahui sendiri apa yang mereka pertanyakan, untuk mengetahui sendiri motivasi apa yang ada di dalam dirinya ketika ia bertanya seperti itu. Pelajarannya bagi kita, saudaraku, kita datang kepada Yesus dengan tulus, sebab yang tersembunyi di dalam hati kita pun Yesus tahu. Jadi tidak perlu memolesnya di mulut, tapi di dalamnya tidak baik, karena Tuhan Yesus tahu. Itu berarti kita diajak dari perikop ini untuk mau mengatakan sesuatu dengan setulus-tulusnya. Apa yang ada di dalam hati kita, mari sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawabnya dengan kasih sayang. Tidak perlu menutup-nutupi sesuatu untuk datang kepada Yesus, apalagi mau memanipulasi dengan kehebatan berbicara, dengan kehebatan membuat kalimat dan sebagainya. Tidak perlu, saudaraku. Yang dibutuhkan adalah hati yang tulus untuk datang kepada Yesus, untuk mau memahami kuasanya, untuk mau memahami kehadirannya di muka bumi ini, dan seterusnya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga kita dapatkan dari perikop ini adalah kuasa Yesus yang dilakukan oleh Yesus seharusnya ditanggapi dengan iman, bukan dengan hukum, pasal-pasal hukum misalnya, kalimat-kalimat yang masuk di akal. Sebab mujizat yang dilakukan Yesus, yang namanya saja mujizat, itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang terjadi secara ajaib. Karena itu meresponnya adalah dengan iman, dengan keyakinan, dengan percaya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk membuat kerajaan Allah nyata di bumi ini. Sehingga semua yang didapatkannya, hal-hal yang menutupi kerajaan Allah, misalnya kebobrokan di bait Allah waktu itu, perumpamaan tentang pohon ara yang subur tapi tidak memberi buah apa-apa, itu semuanya diubah oleh Tuhan. Yesus ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan benar-benar dapat menunjukkan tentang kuasanya. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Dan itu yang dilakukannya, yang patut untuk direspon dengan iman, keyakinan, dan pengharapan. Sehingga tidak perlu diperdebatkan dengan argumen-argumen, tetapi diimani, dipercaya, diyakini. Ini kuasa dari Allah. Itu yang diajarkan dari perikop ini. Sehingga kita berharap bahwa ketika membaca perikop ini, setiap pribadi kita akan terus-menerus berusaha untuk memahami kuasa Yesus itu dan meresponnya dengan iman, bukan memperdebatkannya dengan kemampuan akal pikir kita, tetapi sekali lagi direspon dengan iman. Karena dengan melakukan hal seperti itu, maka kuasa Yesus bukan hanya dapat kita lihat, dapat kita saksikan, tetapi juga dapat dialami, dapat dirasakan, dapat terjadi dalam hidup kita.
dapat terjadi dalam rumah tangga kita. Pelajaran ini sangat berharga Bapak Ibu Saudaraku, karena dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga, antara suami dan istri, antara suami istri dan anak-anak, sering saja terjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya, karena mereka masing-masing mempertahankan apa yang ada di pikirannya. Ini kita diajar untuk mencoba melihat dari sisi yang lain. Setiap apa yang dilakukan Yesus, mari saudaraku, kita meresponnya dengan iman. Itu 3 hal yang dapat kita pelajari dari perikop ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dapat membuat hidup kita menjadi lebih berarti lagi di masa yang akan datang, karena kuasa Yesus Kristus dapat terjadi dan dapat dialami oleh siapapun yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bersaat teduh sejenak untuk kembali lagi merenungkan, menghayati sekian banyak kesaksian tentang kuasa Yesus dalam kitab suci yang mendorong kita untuk dapat meresponnya dengan iman dan keyakinan. Saat teduh selesai, kita kembali mempersembahkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 264 ayat 1 dan 2. Kepada
satukan iman dan harap kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami sekalian belajar lagi dari firman-Mu. Sungguh indah kesempatan ini. Kami boleh belajar beberapa hal lagi dari kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini tertanam dalam diri setiap pribadi kami, dan kehidupan kami senantiasa dituntun oleh firman dan kuasa Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Bersama keempat keluarga yang Tuhan berkati, kasihi dalam menjalani hidup ini, kami datang bersyukur kepadamu malam ini atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur bersama keluarga kami, Martin Sonda sekeluarga, yang Tuhan berkati sehingga tetap memiliki kesehatan, kekuatan yang dipercaya adalah anugerah. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu rumah tangga dalam pekerjaannya sehari-hari. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, sehingga apapun yang dikerjakan di luar rumah maupun dalam kehidupan rumah tangganya senantiasa menjadi berkat bagi orang yang lain, bagi setiap anggota keluarga, bahkan siapapun yang ada di sekitarnya. Berdoa untuk anak kekasih Herson yang sementara PKL. Tuhan menyertai, melindungi, mengasihi, sehingga dapat melakukan PKL-nya dengan baik dan dapat selesai oleh karena kuasa Yesus Kristus. Berdoa untuk anak Merianti dalam pekerjaannya. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, keselamatan kerja, sehingga senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa untuk cucu Hendra dalam masa pertumbuhan, biar Tuhan memberkati sehingga terus dapat bertumbuh secara fisik dan rohani karena kasih-Mu, dan terus bersukacita bersama keluarga. Berdoa untuk keluarga yang berada di Toraja, di Mamasa, Kolaka, dan dimanapun mereka berada, sehingga mereka tetap merasakan berkat dan kasih Tuhan, seperti Tuhan memberkati keluarga yang ada di Makassar ini. Berdoa untuk orang tua terkasih kami, Bapak Tadius Bonggalayu atau Papa Rida, yang saat ini masih ada di dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan menjamahnya dengan kuasa Yesus Kristus. Orang tua kami ini dapat menanggapinya dengan iman yang sungguh, dan semua kami dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga orang tua ini dapat dipulihkan dan disembuhkan. Berdoa untuk keluarga kami, Bapak Yohanes Dualani, dalam merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam perjalanan hidupnya bersama dengan segenap keluarga. Tuhan senantiasa memberi penanganan yang indah, sehingga duka yang masih dialaminya oleh karena ibunda terkasih, Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka
akan dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi kesukaan. Kami percaya duka cita yang sedang dialami keluarga ini akan diubah oleh Tuhan menjadi kesukaan, karena Tuhan sanggup mengubah semua pergumulan hidup manusia karena kuasa Yesus Kristus. Sehingga segenap keluarga Bapak Yohanes Dua Langit bersama keluarga di Makassar maupun di tempat lain yang masih merasakan duka akan dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu rumah tangga dalam pekerjaannya sehari-hari. Tuhan memberkati, mengasihi, memberi kekuatan, keselamatan kerja, sehingga melalui pekerjaannya semua keluarganya dijamin oleh kasih sayang Tuhan Yesus. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam mendampingi suami dan anak-anak dalam mengurus banyak hal di dalam kehidupan berumah tangga, sehingga ibu rumah tangga senantiasa bersuka cita bersama keluarga yang lain. Berdoa untuk Bapak Ari Sandi dalam menjalankan usahanya. Tuhan memberkati apa yang diperjuangkannya dalam usaha ini, sehingga semuanya berhasil. Terlebih Tuhan membuatnya bersuka cita di dalam usahanya, sebab Tuhan memberkati hidupnya. Berdoa untuk anak kekasih Arwan yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan kiranya membuka jalan baginya sehingga dapat menemukan pekerjaan yang Tuhan siapkan untuknya sebagai anak-anak yang mencari pekerjaan di dalam Tuhan. Berdoa untuk cucu kekasih Stefano dan Gibrau dalam masa pertumbuhan. Tuhan memberkati keduanya dalam masa pertumbuhannya secara fisik dan rohani, bersuka cita bersama keluarga. Berdoa untuk anak kekasih Ariel yang ada di Mamasa. Tuhan memberkati bersama keluarga yang ada di sana, sehingga dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan segenap keluarga yang ada di Mamasa, yang ada di Toraja dan dimanapun, Tuhan memberkati, sehingga keluarga kami Bapak Yohanes Dua Langit di Makassar dan keluarga dimanapun senantiasa menikmati berkat-berkat dari Allah. Berdoa untuk keluarga kami Yohanes Sesa dan keluarga Yuliana Kores. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati keluarga ini dalam setiap keadaan dan di dalam setiap perjalanan hidup. Bersyukur bersama mereka karena Tuhan terus mengaruniakan kesehatan kepada mereka. Berdoa untuk pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga. Tuhan senantiasa memberkati dan mengasihi, sehingga keluarga Bapak Yohanes Sesa senantiasa berlimpah di dalam kasih dan berkat Allah. Demikian juga Ibu Yuliana Kores dalam aktivitasnya. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, sehingga selalu ada sukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan memelihara dan memberkati hidupnya. Berdoa untuk anak-anak dalam pekerjaannya masing-masing. Tuhan memberkati sehingga terus dapat bekerja dengan penuh ketulusan, karena kasih dan berkat Allah selalu ada padanya. Berdoa untuk cucu-cucu dalam pertumbuhan. Tuhan memberkati mereka sehingga selalu ada sukacita, bahagia, bermain-main dengan baik karena kasih Tuhan. Bahkan Gibran yang baru masuk TK, kami mohon Tuhan berkati sehingga juga dapat memulai perjuangan pendidikan dengan baik karena kasih Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarga ini dan semua keluarga yang lain dimanapun mereka berada, sehingga ada kesaksian yang senantiasa kami dapat nyatakan dalam hidup bersama keluarga ini karena kebaikan Tuhan.
Bapa di surga, kami membawa kepadamu segenap keluarga kami, sahabat kami, teman-teman kami yang sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun keluarga kami, Mama Hermin yang ada di rumah sakit Tajuddin. Tuhan memberkati, mengasihi, sehingga dapat pulih dan sembuh oleh kuasa Yesus Kristus. Semua orang yang sedang berjuang di rumah mereka masing-masing dalam setiap keadaannya, kami mohon Tuhan memberkati obat-obatan, perhatian, makanan, minuman yang diberikan, sehingga semuanya itu akan dapat membawa pemulihan dan kesembuhan bagi setiap yang sakit. Kami berdoa untuk setiap jemaatmu dalam setiap keberadaannya, baik yang lanjut usia, yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang kuliah, anak-anak muda sekolah minggu dan sebagainya. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati semua anak-anak-Mu di jemaat Tamalan Rea ini, bahkan semua orang yang percaya kepadamu di Persada Nusantara ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Lindungi mereka Tuhan dari mara bahaya apapun, dari wabah COVID-19, sehingga kami semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada akan terus dapat menikmati kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Berkati semua yang mengangkat pelayanan bersama malam ini. Ada Tika, ada Sen, ada Ejoti, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan berkenan atas semua persembahan syukur yang dipersembahkan umat-Mu. Semuanya itu adalah ungkapan iman dari jemaat-Mu, karena Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati hidup mereka. Kami percaya berkat-Mu akan senantiasa nyata dalam kehidupan setiap pribadi jemaat Tuhan. Ini doa kami Bapa, terima kasih. Tuhan kiranya berkenan. Semuanya ini dipersembahkan kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dijemput jemaat untuk berdiri dan kita mempersembahkan pujian dari PKJ 249 ayatnya yang pertama dan 3. Jauhkan dari pencobaan.
Jemaat yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu setiap hari. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi, mengasihi segenap jemaat saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.